Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Afrianto 70, dan pada video kali ini saya ingin sharing ke kalian semua tentang kamera yang akan saya gunakan di tahun 2024 ini. Dan ini memang masih awal tahun, masih fresh banget gitu ya, masih di Januari. Dan ya ini mungkin akan sedikit berbeda, bukan sekedar review kamera yang saya gunakan di tahun 2024 saja, tapi ada story ataupun cerita di balik kamera yang sedang kalian lihat di depan ini gitu ya. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja. Seperti biasa, kita kumpulkan semangat dan bet. Baik teman-teman semua, jadi saya sangat antusias sekali sebenarnya dengan konten yang satu ini, karena memang ini akan menceritakan proses daripada bagaimana saya memiliki beberapa kamera ini ya. Jadi gini, awal mula saya memiliki kamera itu adalah ya kamera yang benar-benar mungkin lebih serius gitu ya posisinya, itu di tahun sekitar 2021, yaitu dengan adanya kamera yang ini. Ini adalah kamera Sony ZV-1. Dan kamera ini sebenarnya bukan kamera profesional ya, belum tergolong kamera profesional. Karena itu jatuhnya kamera yang nanggung, kamera pocket ya. Kamera pocket ini kalau bisa dibilang gambaran secara garis besarnya itu berada di antara HP dan kamera profesional, itu posisi kamera pocket seperti ini ya. Ya meskipun memang fitur yang dimiliki adalah sudah memiliki fitur 4K, dan ini termasuk kamera yang memang jernih gitu ya, dengan segala fiturnya yang ajaib. Kalian bisa coba lihat spesifikasinya, tapi saya nggak akan bahas di sini karena memang ini cuma sekedar story saja. Di 2024 saya pakai kamera apa saja, dan sekaligus nih ada story di balik semua ini adanya kamera ini gitu. Nah jadi mungkin saya akan langsung saja cerita dari awal banget gitu ya, kamera yang saya gunakan apa saja untuk membuat konten ya, khususnya di YouTube. Yang pertama banget saya pakai itu adalah handphone. Ini adalah Redmi Note 8 Pro, menunjang 4K juga. Cuman memang ya namanya HP ya, dengan resolusi yang dibawa oleh HP seperti apapun besarnya ya, masih sangat-sangat kurang proper gitu ya untuk membuat konten yang memang benar-benar bisa dinikmati oleh para penonton kita gitu. Dan saat itu memang saya menyesuaikan dengan mensiasatinya, yaitu dengan memperbaiki audionya. Kebetulan dulu ketika kuliah itu saya punya basic yang memang lebih fokus ke audio, karena kebetulan waktu itu saya memang sempat menjadi penyiar radio sekaligus juga membantu sistem produksi daripada radio itu sendiri, dari radio kampus gitu ya. Ketika visualnya atau gambar videonya kurang bagus atau kurang tajam, akhirnya saya berusaha untuk bagaimana menutupi itu dengan kualitas audio yang lebih baik gitu. Nah, audionya pun juga belum memakai ini gitu ya, masih pakai mic BM800 waktu itu. Dan saya sambungkan langsung ke HP gitu. Kebetulan HP-nya masih ada, masih hidup sampai saat ini. Itu yang menemani saya sampai akhirnya bisa benar-benar mengembangkan skill videografi, skill desain itu dengan HP Redmi Note 8 ini. Jadi story-nya sangat panjang sekali gitu ya. Lalu kemudian saya waktu itu berniat untuk membeli sebuah kamera gitu. Nah, kamera yang saya beli saat itu adalah ini nih, kamera jadul nih sebenarnya. Kamera yang super jadul gitu. Nah, ini adalah Nikon D40. Kalian bisa lihat D40. Ini kamera yang luar biasa jadul. Ini di kisaran 2000 berapa gitu ya. Belum 2010-an lah, masih 2002 apa tahun 2000 berapa gitu. Jadul banget. Kalian bisa lihat lah reviewnya di YouTube lain gitu ya. Dan ini memang cuma bisa buat foto saja, belum bisa buat video. Saya itu padahal pengennya sebenarnya itu video gitu, kamera yang bisa buat video. Nah, tapi memang saat itu saya memang masih butuh yang namanya latihan gitu ya, mengoperasikan kamera gitu. Dan ini termasuk yang memang murah saat itu untuk saya beli. Sekitar 1 jutaan untuk saya beli ya, ke saudara saya waktu itu. Nah, kebetulan memang kamera ini ada, dan akhirnya saya beli dan saya mulai mengotak-atik gitu, melihat bagaimana proses daripada menggunakan kamera dengan kamera yang sebenarnya gitu ya. Nah, meskipun ini kamera jadul gitu. Dan akhirnya ya dari situ sedikit mengerti tentang pengoperasian minimal di fotonya gitu. Dan akhirnya tiba beberapa waktu kemudian ya, ini
Kalau nggak salah ini di 2018 atau 2019 gitu ya saya belinya. Nah saya terus tuh mengembangkan skill lewat bikin konten lewat HP, lalu kemudian sembari mengembangkan skill editing videonya gitu. Nah akhirnya setelah merasa lebih siap gitu dengan kemampuan skill editingnya, saya memutuskan untuk upgrade dikit gitu ya. Upgrade dikit itu nggak langsung ke kamera yang benar-benar proper gitu ya. Nah kalau kalian lihat di sini ada kamera ini, kemudian ada Sony ZV-1 dan ada Sony 6400. Jadi di sini Sony ZV-1 ini yang kemudian saya putuskan untuk menambah experience saya tentunya dalam dunia videografi, dan akhirnya saya memutuskan beli ini, dan ini benar-benar perjuangan ya. Kenapa? Karena memang saya belinya dengan menyicil gitu ya, jadi nggak cash belinya gitu. Saya kredit dan akhirnya saya mendapatkan kamera Sony ZV-1 dan mulailah saya semakin semangat untuk bikin konten-konten lagi. Kalian bisa lihat juga kontennya, saya akan taruh di deskripsi. Kalian bisa lihat link video yang menggunakan kamera Sony ZV-1 ini. Kemudian nggak lama ya, setelah ini lunas gitu, ini sekitar berapa, 1 tahun lebih, 12 bulan lah, sekitar 12 bulan setelah lunas ini, akhirnya saya mulai experience lagi untuk mengembangkan skill dengan kamera yang lebih proper. Karena di sini menu yang ada di Sony ZV-1 ini memang sudah cukup membantu saya gitu untuk mengoperasikan kamera yang mungkin lebih profesional gitu ya, karena nggak akan jauh-jauh beda gitu. Nah dan akhirnya di tahun 2022 kemarin, setelah saya berusaha juga untuk mencari sponsor-sponsor yang bisa membantu saya untuk mendapatkan alat-alat yang lebih proper tentunya, karena memang saya sudah sangat menggebu-gebu gitu ya, ingin lebih lanjut ke arah yang lebih profesional gitu. Dan akhirnya saya memutuskan nih untuk mencari sponsor yang mungkin mau support untuk lebih mempercepat proses saya dalam mengembangkan ke arah yang lebih profesional tentunya. Dan akhirnya ada beberapa sponsor yang mau membantu, yang mau ikut dalam bisnis ini, dan akhirnya saya mendapatkan beberapa sponsor yang bisa membantu dalam mengadakan peralatan-peralatan yang saya butuhkan. Dan yang saya butuhkan saat itu adalah kamera 6400, Sony Alpha 6400, dan berikut lensanya. Lensanya waktu itu saya dapat satu, yaitu lensa Sigma 30mm. Nah ini kalian bisa lihat di sini hanya dusnya, karena kamera Sony Alpha 6400-nya sedang saya operasikan saat ini. Jadi yang saya gunakan saat ini adalah kamera Sony Alpha 6400. Story-nya sebenarnya panjang gitu ya untuk bisa mendapatkan kamera-kamera yang ada di sini dengan segala jenis usahanya. Jadi memang ini berangkat daripada sebenarnya hobi yang tertunda, karena memang saat kuliah dulu saya memang sebenarnya sudah punya minat gitu untuk ke konten kreator gitu ya. Tapi memang karena terkendala pengadaan alat, jadi kamera saya belum punya ya, belum support lah gitu. Nah, tapi semua ada hikmahnya. Kenapa? Karena memang kita berproses itu menyesuaikan juga dengan kemampuan kita segala macam. Ya, saya itu bukan orang yang punya kemampuan finansial lalu kemudian langsung bisa mengadakan alat. Jadi memang ya benar-benar hikmahnya itu bisa dulu gitu dari skill editingnya, baru kemudian matang untuk mendapatkan kameranya gitu. Jadi peralatannya itu menyusul setelah skillnya itu ada gitu. Ya udah skillnya dulu gitu dikembangin, baru kemudian punya alatnya gitu. Karena memiliki alat itu memang satu hal yang sangat positif gitu, karena itu akan mempercepat kita dalam experience pengembangan skill kita gitu. Tapi kan untuk kepemilikan itu kan butuh support dana yang harus kita miliki untuk mendapatkan peralatan-peralatan tersebut. Sementara kalau skill yang ingin kita upgrade lebih dahulu, kamera yang profesional atau kamera yang kita butuhkan itu, kita kan bisa sewa atau minjem dulu gitu untuk experience skill kita gitu, untuk mengembangkan skill kita. Ya bisa kita coba, bisa kita sewa gitu ya, kamera-kamera yang mungkin saya sebelum beli ini tuh experience saya itu bukan langsung, nggak sempat nyewa juga gitu ya. Jadi saya cuman experience-nya di sini gitu. Karena ada beberapa channel YouTube yang jadi rujukan saya gitu untuk membandingkan. Jadi di channel yang saya tonton itu, referensi saya saat itu sebelum beli kamera ini adalah channel yang membahas tentang perbandingan Sony ZV-1 dan Sony Alpha 6400 ini. Nah, setelah membanding-bandingkan dengan channel-channel tersebut yang saya rasa cukup akurat, nah akhirnya saya memutuskan untuk upgrade juga ke Sony Alpha 6400 ini. Dan alhamdulillah beberapa project yang kemudian saya terima dari project-project profesional tentunya bisa saya laksanakan dengan baik dengan menggunakan Sony 6400 ini. Berarti catatannya ini mungkin bisa kalian simpulkan bahwa yang saya lakukan atau proses yang saya lewati itu benar-benar skill yang terus di-upgrade gitu ya, dengan alat seadanya gitu kalau bisa saya katakan. Baru kemudian saya masuk ke alat-alat yang lebih profesional, termasuk mic, lighting ya. Lighting waktu itu saya benar-benar cuman pakai lighting seadanya gitu ya. Saat ini pun saya belum punya lighting profesional gitu. Saat ini baru ada lighting dari Inbex IL100
A yang memang secara kualitas cukup bisa dibilang bisa bersaing gitu dengan lighting profesional lainnya. Untuk mendapatkan experience-nya terlebih dahulu ya, mau nggak mau kita harus coba dulu yang mendekati profesionalnya gitu ya. Tapi memang di beberapa review lighting seputar dengan Inbex IL100i ini sudah termasuk yang sangat proper gitu untuk digunakan juga baik dalam project profesional ataupun konten-konten biasa seperti ini gitu. Dan kalian bisa lihat juga hasilnya ya, cukup memuaskan gitu. Kalau menurut saya memang sudah sangat-sangat memuaskan gitu. Jadi ini adalah story yang sangat panjang. Saya mulai dari 2016 untuk benar-benar seriusin banget bikin konten itu dari 2016, lanjut sampai sekarang di 2024, dan inilah koleksi alat khususnya kamera ya, kamera yang saya miliki di tahun 2024 ini. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah kamera-kamera yang sudah sangat membantu saya ya dalam proses pembuatan konten-konten, baik itu konten seperti ini untuk YouTube ataupun media sosial, dan juga konten-konten yang sifatnya profesional gitu. Nanti juga saya akan review nih Sony 6400 seperti apa, karena selama ini saya belum review dan memberikan tanggapan saya seperti apa sih Sony 6400 ini dari segi kualitas, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itu belum saya buat sama sekali video, karena saya masih melakukan experience dengan kamera ini itu yang saat ini kalian lihat saya gunakan. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian semua. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.